Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nasiruddin Al-Asani selaku dosen mengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan review tugas wawancara yang berjudul tentang metode dakwah guru pondok pesantren Al-Falah Silo di tengah wabah COVID-19. Sebelumnya, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Araflan Ramansyah Narani, lalu yang kedua yaitu Dinda Cahya Wijayanti, lalu yang ketiga yaitu Maulina Vela Syafitri. Baik, saya akan menjelaskan tentang pondok pesantren. Arti dari pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Menurut para ahli, pesantren baru dapat disebut pesantren apabila memenuhi 5 syarat, yaitu 1. Terdapat kiai di dalamnya. Yang kedua yaitu ada masjid. Lalu yang ketiga yaitu ada pondok untuk menaungi santri. Lalu yang keempat yaitu ada santri. Lalu yang terakhir yaitu ada pengajaran membaca kitab kuning. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang profil pondok pesantren Al-Falah Silo. Pondok pesantren Al-Falah bertempat di Jalan Kiai Haji Syamsul Arifin nomor 1 Dusun Parebalan, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara resmi didirikan tahun 1937 oleh pengasuh pertama yaitu Kiai Haji Syamsul Arifin. Pada awalnya pondok pesantren Al-Falah ini hanya fokus pada kegiatan pengajaran ilmu agama dan sosial. Seiring berkembangnya minat, bakat dan pengetahuan santri dalam berbagai aspek, maka berdirilah beberapa lembaga formal dan non-formal kegiatan kemasyarakatan dan unit usaha, diantaranya 1. Pengajian kitab kuning atau Turats. Lalu yang kedua, madrasah diniyah, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, lembaga pengabdian masyarakat LPM, bank wakaf mikro, koperasi pesantren, kabupaten. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan ekstra dan kemasyarakatan. Di tugas lapangan wawancara ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana metode guru berdakwah tetap berjalan walaupun selama pandemi COVID-19. Lalu yang kedua yaitu bagaimana hikmah dan manfaat metode dakwah yang dapat kita ambil pada masa pandemi ini. Lalu yang ketiga yaitu apa perbedaan dakwah dan cara memanajemen pengurus pondok ketika sebelum dan sesudah pandemi ini. Baik, langsung saja. Di pondok pesantren Al-Falah Silo ini mempunyai fasilitas yang dimiliki, yaitu 1. Kantor operasional atau kantor layanan, lalu yang kedua yaitu ruang rapat, lalu yang ketiga yaitu musola bagi putra dan putri. Jadi musola di pesantren Al-Falah ini disendirikan. Jadi antara musola putra dan putri disendirikan. Ada 2 gedung. Lalu yang keempat yaitu kelas yang memadai. Lalu yang kelima yaitu kendaraan motor ponpes. Lalu yang keenam perpustakaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang narasumber pertama yaitu Bapak Rohikim selaku staf Waka Keiswaan. Ponpes saat ini Indonesia itu sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kendala pengajaran di Ponpes ini yaitu 1. Tidak bisa bertemu siswa secara langsung. 2. Kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu ketika terjadi terbatasnya waktu pengajaran di saat pandemi. Saya akan menjelaskan bagaimana kendala yang dialami kepada sistem pengajaran. Kendala di SMA Al-Falah sendiri ini kurangnya sarana dan prasarana. Nah, sebetulnya dengan rapat-rapat koordinasi dengan pengurus, dengan ketua yayasan, dengan pengasuh itu sebenarnya sudah diusulkan bagaimana di pondok asrama santri ataupun di putra itu seperti dilengkapi dengan sarana TV. Jadi
kurangnya memadai fasilitas tersebut bisa terganggunya aktivitas belajar santri itu supaya mengajarnya dengan virtual. Apalagi di Alfala itu koordinator kelas dibatasi cuma maksimal 30 menit untuk mengambil tugas. Itu satu mapel, belum pelajaran yang lain. Kalau siswanya aman, santrinya aman, tapi gurunya itu seperti itu yang beresiko di Alfala. Lalu saya akan menjelaskan strategi metode pengajaran. Dalam kata pendidikan itu kan nggak bisa lepas dari adanya sistem. Ada metode yang harus dipilih untuk mengurangi dampak penularan COVID dan tentunya wajib menjaga protokol kesehatan. Baik, benar. Kebetulan di Alfala ini secara umum menggunakan metode luring luar jaringan. Sangat terbatasnya perasaan dan tentunya tidak diperbolehkan santri membawa elektronik itu sangatlah sulit di era pandemi ini. Jadi sistem luar jaringan ini ketemunya cuma 2 orang. Jadi koordinator itu siswa dan keduanya itu adalah koordinator kelas yang wajib meminta tugas kepada setiap guru pembimbing. Setiap guru pembimbing hanya bisa menjelaskan dan memberi ceramah, lalu tugas koordinator itu harus menjelaskan kepada siswanya. Koordinator ya kembali kepada kelas. Itu sangat luar biasa sulitnya. Dan ini ada tantangan baru bagi santri dan pendidik supaya mereka lebih berinovasi dan berkreasi dengan sarana prasarana yang seadanya, karena di Alfala itu sendiri sangat jauh dari kata sempurna. Terus di balik kejadian pandemi ini bisa diambil hikmah yang baik. Hikmah yang bisa diambil dari dampak pandemi yaitu satu, dituntut untuk hidup sehat. Selama ini sebelum pandemi seluruh karyawan Alfala itu kurang menjaga kebersihan, enggan untuk membersihkan diri mereka. Dan selama pandemi ini mereka itu menjadi rajin untuk cuci tangan dan membersihkan diri mereka. Lalu yang kedua yaitu dituntut untuk lebih inovatif. Sebagai insan pendidik kita, dengan adanya tidak bertatap muka langsung, kita Madulurin dituntut untuk mahasiswa mempermudah pemahaman, jadi nggak harus drama terus menerus meskipun di Alfala masih banyak kekurangan untuk bisa memudahkan sesuatu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Narasumber yang kedua, Adik Jali Syarifah, salah satu santri Ponpes Alfala Silo, akan dijelaskan tentang saudari Maulina Vela Syafitri. Kepada Maulina Vela Syafitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai wawancara saya yang saya ajukan kepada Adik Jali Syarifah yang merupakan narasumber kedua, yaitu statusnya sebagai santri Pondok Pesantren Al-Falah Silo. Adik Syarifah di sini menjelaskan bahwa dirinya masih mondok sekitar 3 tahunan. Dia mondok sejak kelas 1 SMA dan dia sekarang menduduki kelas 3 SMA. Dia mengaku bahwa dia sangat senang saat masuk pondok pesantren. Dia mengaku dia sangat bahagia karena dia merasakan bahwa rasa kekeluargaannya itu sangat kental. Namun dia juga mengakui bahwa ada sisi yang tidak enaknya, yaitu karena ada kayak hafalan di target dan masih banyak peraturan-peraturan yang lainnya. Dan Jali Syarifah juga menjelaskan bahwa dia sangat tidak enak jika pembelajaran selama COVID-19 ini, karena kan jika di pondok pesantren itu tidak boleh membawa gadget, sehingga dia sangat kesulitan untuk mencari informasi. Dan saya juga menanyakan bagaimana sistem pengajarannya di sana selama pandemi COVID. Dan Dek Jali Syarifah itu menjawab bahwa seperti ada perwakilan kelas yang pergi ke kantor atau pergi ke guru. Di sana hanya guru dan perwakilan tersebut yang berinteraksi.
guru menjelaskan beberapa materi kepada santri tersebut, kemudian santri yang perwakilan tersebut yang akan menjelaskan kepada santri-santri yang lainnya. Dan kendala yang dialami oleh adik Jali Syarifah yaitu misalnya tidak boleh membawa gadget atau alat elektronik lainnya. Dan adik Jali Syarifah mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara berdiskusi bersama dengan kelas lain. Misalnya seperti jika ada anak lain yang paham materi tersebut, maka diajak diskusi dan anak tersebut yang menjelaskan kepada teman-temannya yang lain. Begitu juga sebaliknya. Dan saya juga bertanya hikmah apa yang diambil oleh adik Jali Syarifah selama pembelajaran atau selama pandemi COVID ini. Adik Jali Syarifah itu juga mengaku bahwa dia bersyukur juga karena adanya COVID ini dia dituntut lebih kreatif dan bisa lebih giat lagi belajar karena dalam keadaan ini sangat dituntut belajar sendiri. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik di sini. Oke, baik di sini saya akan membacakan narasumber ketiga dengan Ibu Nur Fadilah, yakni masyarakat sekitar pesantren. Oke, baik di sini saya akan membacakan narasumber ketiga dengan Ibu Nur Fadilah, yakni masyarakat sekitar pesantren. Manfaat dan dampak berjualan di lingkungan pesantren. Ibu Nur Fadilah mendapatkan beberapa manfaat berjualan di lingkungan pesantren karena yang berbelanja di sana selain masyarakat umum, yakni santri pesantren Al-Falah itu sendiri. Apalagi di hari Jumat, orang tua santri banyak yang berbelanja di toko saya karena hari Jumat senggang para santri. Dampak penjualan yang dialami sebelum dan sesudah pandemi. Ibu Nur Fadilah ini sudah berjualan dan membuka toko di lingkungan pesantren Al-Falah ini selama kurang lebih 20 tahun sudah berjalan. Banyak penghasilan berkurang selama pandemi ini, apalagi karena pesantren sendiri tidak memperbolehkan santri perempuan keluar dari pondok. Yang biasanya Ibu Nur Fadilah ini berbelanja kebutuhan santri seperti jilbab, kebutuhan daleman, dan itu sekarang sudah menurun dan sudah tidak menyiapkan seperti itu. Hanya saja biasanya santri titip ke orang tua. Jadi hanya bisa titip keperluan santri itu dan tidak bisa secara mandiri langsung membeli kebutuhannya di toko Ibu Nur Fadilah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Dipersilahkan.